Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Pendeta Albert Aresto Pandiangan. Saya melayani di Jemaat GKI Rembang, Jawa Tengah. Topik firman Tuhan pada hari ini adalah senantiasa bersukacita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk sering disebut sebagai nabi yang bingung. Dalam sejarah Israel, saat Habakuk hidup, bangsa Israel sedang dalam situasi bahaya. Sebelumnya Israel dikalahkan oleh Mesir, kemudian dikalahkan oleh Asyur. Dan pada masa Habakuk ada bangsa Babel yang juga menaklukkannya. Habakuk bingung karena melihat sejarah mengapa Israel sebagai bangsa pilihan Allah tetapi tampaknya tidak dibela oleh Allah, bahkan sepertinya Allah membiarkannya sehingga bangsa Babel benar-benar menaklukkan Israel kemudian menawannya. Namun setelah berjuang dalam perspektif iman, akhirnya Habakuk bisa melihat bahwa Allah tetap mengasihi Israel. Allah tetap berpihak kepada bangsa pilihannya. Dan inilah yang membuat Habakuk bersukacita. Senantiasa bersukacita dikarenakan 3 alasan sebagai berikut. Pertama, sukacita karena iman. Di dalam Habakuk 3 ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk bersorak-sorak di dalam Tuhan di tengah situasi yang memprihatinkan. Hal ini terlihat di dalam ayat yang ke-17 yang merupakan situasi nyata waktu Babel menjajah Israel. Penindasan dan aniaya bangsa Babel yang sering membakar ladang milik Israel. Sehingga pohon ara, anggur, zaitun dan tumbuh-tumbuhan lain punah. Serta merusak ekosistem kehidupan makhluk hidup, ternak dan manusia. Kondisi Israel yang memprihatinkan itu, tetapi Habakuk tetap mampu bersukacita karena ia bisa memandang dari perspektif iman. Seperti jika kita melihat sulaman yang belum jadi, atau melihat bongkahan batu untuk pembuatan patung, atau melihat tiang-tiang beton gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Kondisinya tidak menyenangkan. Namun, itu bukan kondisi final, melainkan sedang menuju proses untuk menjadi baik dan sempurna. Inilah perspektif iman. Melihat sesuatu yang menyedihkan dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena yakin bahwa semua itu adalah proses yang sedang Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Konsep hidup oleh iman yang dimiliki Habakuk ditulis di dalam Habakuk 2 ayat 4. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Konsep ini juga yang menjadi tema utama bagi Rasul Paulus di dalam menulis surat Roma 1 ayat 17. Orang yang dibenarkan karena imannya akan hidup. Bagaimana kita melihat hidup secara utuh dalam tangan dan rancangan Tuhan, bukan melihat hidup dari potongan peristiwa-peristiwa. Secara utuh keseluruhan rencana Allah adalah baik, bahkan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kedua, sukacita karena keselamatan. Di dalam Habakuk 3 ayat 18 selanjutnya, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kemudian Habakuk adalah saksi sejarah ketika Raja Nebukadnezar dari Babel berperang menaklukkan Yehuda.
Pada zaman Raja Yoyakin, bagaimana kawan-kawannya bersama 10.000 penduduk Yerusalem ditawan ke Babel, dan perkakas suci dari bait Allah dijarah. Raja Yoyakin dan seluruh keluarga besarnya serta para pembesar kerajaan menjadi tawanan diangkut ke Babel. Habakuk tetap bersyukur bahwa ia secara pribadi selamat, tidak tewas dalam penyerangan tersebut. Namun dalam perspektif iman, Habakuk melihat bahwa Allah bukan hanya memberikan keselamatan secara fisik yang sementara kepadanya, melainkan juga memberikan keselamatan jiwa yang kekal. Pada zaman ini, orang bersukacita karena faktor-faktor kasat mata, karena berhasil, karena harta benda, kesehatan, status sosial yang terkenal, populer, dan sebagainya. Semua itu tidak salah, namun sukacita karena faktor lahiriah itu tidak bertahan lama. Dalam Lukas 10 ayat 20, ketika Yesus mengutus 70 muridnya untuk memberitakan Injil, kemudian setelah selesai menunaikan tugas, para murid dengan sukacita memberikan laporan keberhasilan pelayanan mereka. Yesus berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Kita memiliki harta kekayaan yang melebihi nilai-nilai duniawi. Kita adalah anak Allah. Allah adalah Bapa kita. Kita adalah ahli warisnya. Kita diselamatkan karena iman. Di dalam Kristus kita dipindahkan dari hukuman kepada keselamatan. Kita akan mendapat kemuliaan di surga. Kekayaan-kekayaan rohani tersebut kiranya memotivasi kita agar kita senantiasa bersukacita. Bahkan sukacita kita tidak bergantung pada situasi apapun. Ketiga, sukacita karena pimpinan Tuhan. Di dalam Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kebanyakan umat Allah digambarkan seperti domba. Tetapi mengapa Habakuk menggambarkan dirinya seperti rusa? Rusa termasuk binatang liar yang penakut dan gugup, hidup di gunung-gunung yang sering diburu oleh manusia. Ini merupakan gambaran Habakuk dan Israel saat itu yang sedang dalam pembuangan di Babel. Namun Habakuk menggambarkan dirinya seperti rusa yang memiliki kaki yang kuat menapaki bukit-bukit batu. Pada zaman Habakuk, perlindungan yang paling kuat adalah gunung batu. Tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dirobohkan. Allah bagaikan gunung batu. Jika kita di dalam Tuhan, kita bagaikan kaki rusa yang kuat menapaki bukit-bukit. Kita akan aman berlindung di gunung batunya. Situasi seperti ini akan memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam situasi apapun. Karena Tuhan selalu beserta kita. Bukti bahwa Tuhan sedang memimpin kita bukanlah kita berada dalam kesenangan yang kita ingini, melainkan kita tetap senang dalam situasi yang tidak kita ingini. Karena segala sesuatu sedang diproses Tuhan, agar sesuatu yang kita ingini sesuai kehendak Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, itu bukanlah final, melainkan proses Allah yang sedang memimpin kita. Karena itu bersukacitalah. Melihat keadaan dan perubahan zaman yang cepat, banyak orang yang menjadi bingung, sukacitanya bergantung pada situasi atau bahkan kehilangan sukacita. Namun orang percaya akan memiliki sukacita dalam situasi apapun. Karena sukacita kita adalah sukacita karena iman, sukacita karena keselamatan, dan sukacita karena pimpinan Tuhan. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang memberikan sukacita di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami dalam menghadapi pergumulan hidup ini, baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan relasi keluarga atau dengan sesama, pergumulan di dalam ekonomi, usaha, pekerjaan,
pergumulan di dalam mencari pasangan hidup, pergumulan di dalam menantikan keturunan dalam rumah tangga, pergumulan menghadapi pandemi COVID-19, pergumulan bangsa negara menghadapi bencana alam dan pergumulan lainnya. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong, memberkati, memulihkan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, kepada bangsa negara kami dalam mengatasi berbagai pergumulan hidup ini. Karena Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan sanggup memberikan berkat, Tuhan sanggup untuk memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan dan keberhasilan. Dan Tuhan ajar kami agar kami senantiasa dapat menghadirkan sukacita bagi sesama kami, bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.